Wajib akal pada hak Allah Subhanahu wa taala, ada Allah bersifat aliman. Ada Allah itu yang maha mengetahui. Sifat alimun yang maha mengetahui. Wa huwa sifat kaunu aliman ini adalah sifat lahu, satu sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala yang azali. Azali artinya dia diazali adanya ya. Yang berbeda atau melaini bagi sifat ilmu. Artinya sifat kaunu alimah itu bukan sifat ilmu, dia beda daripada sifat ilmu. Dia membedai dengan sifat ilmu. Hanya saja sifat ini nih kaunu aliman ini lazimat lahu. Sifat ilmu ini sendiri yang mulajamah ya bagi sifat kaunu aliman. Atau begini, tetapi sifat ini maksud sifat kaunu ta'ala aliman lazimatullah itu yang mulajamah kepada sifat ilmu. Artinya begini, kalau Allah itu bersifat ilmu, maha mengetahui, maka Allah bersifat kaunu aliman. Artinya Allah yang maha mengetahui. Sebagaimana ini termasuk kategorinya sifat ma'ani, sifat yang wajib ada pada Allah. Karena ada sifat ilmu Allah maha mengetahui, maka Allah pun bersifat kaunu aliman. Ada Allah itu yang maha mengetahui. Karena ada sifat ilmu maha mengetahui, maka Allah pun bersifat alimun yang maha mengetahui. Hanya saja alimun ini bukan sifat ilmu sebenarnya mah. Dia beda dengan sifat ilmu. Beda sendiri dengan sifat ilmu. Hanya sebutan, kalau kita mah bahasanya sebutan. Tapi bukan dikatakan sebutan. Dia memang sifat. Hanya saja adanya sifat kaum alim ini tidak mewujud ya, dalam artian dia kategorinya amrun i'tibariyun laisa lahu ta'khud fil kharij, adalah perkara yang hanya ada dalam ibarat yang tidak ada kenyataan ya. Dalam buktinya nggak ada kenyataan, hanya saja dia ada berada hanya dalam dirinya saja waktu ini dan dalam hati saja. Artinya kalau dibentuk kenyataan wujudnya itu nggak ada, wujudnya nggak ada. Sifat kaunu aliman yang mengetahui, bahasa yang ini nggak ada kenyataannya. Dalam kenyataan wujudnya seperti apa nggak ada. Hanya perkara yang dalam ibarat saja. Kalau orang ada pada orang itu kaya, maka disebut si kaya. Nah, sebutan si kaya ini ya, sebutan si kaya ini nggak ada wujudnya. Kalau kaya maka bentuknya mungkin berharta, ada duitnya gitu kan, disebut berharta. Maka disebut si orang yang punya harta atau si kaya. Tapi sebutan si kaya ini ya amruni tibariun, hanya perkara yang hanya ada ya dalam ibarat saja, ya, dalam kata-kata saja, tapi nggak ada kenyataannya, wujudnya nggak ada. Nggak ada wujud kenyataan, nggak ada. Bukan. Kalau dia berilmu mah, ya ada ilmunya namanya, ada wujud ilmunya, ya sehingga dia dikatakan si orang yang berilmu. Nah sebutan ini dinamakan dengan sifat maknawiyah, sifat yang bersifat hukum. Ketika ada ilmu pada seseorang, maka dikatakan alim, yang alim. Jadi bersifat hukum. Hanya saja kalau di kita, di makhluk itu, baik ilmunya
maupun sebutan alimnya ini sama-sama Allah yang nyiptain, artinya baharu. Tetapi sifat ilmu Allah dan sifat kaunu aliman ini sama-sama qadim adanya. Ya, qadim. Ya, karena apa saja yang ada pada yang qadim maka itu semua qadim. Sifatnya dan lain sebagainya. Jadi wajib akal pada Allah Subhanahu wa taala sifat kaunu aliman. Kehati oleh akal kita kalau Allah bersifat aliman yang maha mengetahui. Sifat kaunu alim ini merupakan satu sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala dari ajali yang membedai bagi sifat ilmu. Hanya saja sifat kaunu aliman ini ngamulajamah bagi sifat ilmu. Biasa kalau ada sifat ilmu ya kaunu aliman itu pun ada. Hanya saja kaunu aliman ini amun intibariun, satu perkara yang hanya dalam ibarat saja, ya tidak dalam kenyataan. Dalam buktinya nggak nyata, hanya dalam dirinya saja dan dalam hati, ya hayal saja. Wadiduhu, nah lawanannya kaunu jahilan, ya adalah kaunu jahilan. Kalau Allah wajib bersifat aliman yang maha mengetahui, maka mustahil Allah bersifat kaunu jahilan yang bodoh, yang tidak mengetahui apa-apa. Mau bodohnya bodoh basit, bodoh ya murokab dan lain sebagainya, ini mustahil. Wa dalil ala zalika, dalil bahwa Allah bersifat kaunu aliman dan mustahil bersifat kaunu jahilan adalah tidak ada pada dalil sifat ilmu. Ya, sama dalilnya sama dengan sifat ilmu. Allahu alimun bima ta'malun. Ya Tuhan yang maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Apa saja yang kalian lakukan, Allah itu maha tahu. Ini dalil Allah bersifat kaunu aliman dan mustahil bersifat kaunu jahilan. Wa in syi'ta, nah kalau kamu mau, kamu bisa mengatakan seperti ini. Wa dalilu ala wujubillahu ta'ala annal kauna aliman lazimun liqiyamil ilmi bi ta'ala. Bahwasanya wajibnya Allah bersifat kaunu aliman karena lazimun, ya, sifat kaunu aliman ini lazimun menetapi bagi sifat qiyam, ya, jadi bagi berdirinya sifat ilmu. Nah, jadi bahwasanya kaunu aliman ini yang menetapi bagi berdirinya sifat ilmu, sehingga wahai wajibat Allah sifat di mana Allah wajib bersifat kaunu aliman, maka mustahil pula ada lawan sifat kaunu aliman, yakni kaunu jahilan. Ngamulajamah, ya sifat ini ngamulajamah menetapi bagi berdirinya sifat, ya bersifat ilmu. Di mana Allah bersifat ilmu, maka mesti pula Allah bersifat alimun, ya, aliman. Ada sifat ilmu di Allah, maka Allah pun bersifat alimun yang maha mengetahui. Ketika Allah bersifat ilmu, wajib bersifat ilmu, Allah maha mengetahui, maka Allah pun bersifat alimun yang maha mengetahui. Ya, makanya kalau bahasa kaunu aliman, nanti kaunu hayyan, ini kategorinya haliyah. Haliyah itu satu kondisi, ya, keadaan, ya cuma keadaan saja. Keadaannya dia alim, tapi bukan sifat alim, tapi hanya keadaan dia alim. Karena ada sifat alim,
maka dia punya keadaan alim. Begitu kan. Karena ada sifat ilmu, maka keadaannya dikatakan alim. Namanya hal mah satu kondisi itu, ya suasana saja, suasana, keadaan, kondisi, tidak dalam penyataan adanya. Nah, jadi dalil atas wajibnya Allah Subhanahu wa taala bersifat kaunu aliman dan mustahil kaunu jahilan adalah annal kauna aliman, bahwa sifat kaunu aliman itu lazimul liqyamil bihi, yang menetapi bagi berdirinya sifat ilmu pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di mana wajib bagi Allah Subhanahu wa taala sifat ini, yang sifat kaunu aliman, maka mustahil ada lawanan sifat kaum aliman, yakni sifat kaum jahilan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya udah sih ini mah udah lewat lawan-lawan ini mah. Wajib bagi ta'ala kun hayyan. Kemudian sifat yang selanjutnya yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kaun hayyan, ada Allah itu yang hidup. Wa sifat kaun hayyan ini merupakan satu sifat yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala yang azaliyah. Keberadaannya azali, berajali. Mughayyiratun lil hayati, yang membedai bagi sifat hayat. Jadi dia bukan sifat hayat, kaun hayyan itu. Hanya saja sifat kaun hayyan ini ngamula jamak kepada sifat hayat. Jadi di mana ada sifat hayat, dia hidup, maka dikatakan kaum hayat, dia yang hidup. Nah, itu namanya. Itu namanya sifat ma'nawiyah, kaum hayat. Maka kalau sifat ma'nawiyah dengan sifat ma'ani disebut talazum akli, kemestian secara akal. Mesti dong kalau ada ilmu pada seseorang jadi katakan alim. Mesti dong kalau ada kekayaan dalam seseorang disebut si kaya. Mesti dong kalau ada miskin dalam seseorang disebut si miskin. Nah, antara miskin dan si miskin ini sebenarnya ada dua hal yang berbeda, tapi ngamula jamak secara akal, berkemestian secara akal. Ya, tetapi kalau di baru kita nih makhluk, baik sifat ma'aninya, contoh miskin, dan maknawiyahnya si miskin, ini dua-duanya Allah yang nyiptain. Baru semua, karena apa? Karena kedua sifat ini ya ada pada kita yang baru. Nah, kalau pada Allah Subhanahu wa taala ini adalah qadim adanya, baik sifat ya kayanya ya dengan sebutan si kaya, ini pada Allah Subhanahu wa taala qadim adanya. Nah, Allah mah kayanya kaya mutlak. Ya, kaya mutlak itu kaya yang nggak bisa bagaimanain. Udah kaya aja Allah mah. Ya, nggak butuh kepada makhluk. Jadi sifat kaunu hayyan ini merupakan satu sifat yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala yang azali, dia membedai dengan sifat hayat. Hanya saja sifat kaunu hayyan ini lazimatun ngamula jamak kepada sifat hayyan. Wa huwa hayyan ini kategori masih amrun i'tibariyun. Ya, perkara yang hanya ada dalam ibarat saja. Ya, laisa pun enggak ada kenyataannya, illa fi nafsi faqat, kecuali hanya dalam dirinya saja sebutannya. Untuk dia mah pribadi ya kaunu hayyan ya iya ya nyata, tetapi untuk yang lainnya tidak. Ya, karena kategorinya haliyah. Hal itu ya
sesuatu perkara yang belum naik kepada derajat maujud, belum turun kepada derajat ma'dum. Dikata ada, ya dia nggak kelihatan. Dikata nggak ada, dia ada. Ya, jadi ada dalam ibarat saja. Gitu. Dalamnya haliyah kondisi. Nah, kalau haliyah mah sebenarnya kategorinya bukan termasuk sifat, ya sifat, tapi hal. Makanya di awal-awal dikatakan bahwa sifat 20 yaitu kebagi 4. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah sifat yang dengannya zat bisa dikenal, sifat kedirian. Jadi satu sifat wujud yang dengannya sifat ini Allah dapat dikenal. Kenal. Nah, sifat nafsiyah. Kalau sifat salbiyah ada sifat-sifat yang menafikan sifat yang nggak pantas pada Allah Subhanahu wa taala. Allah wajib ada, adanya kidam terdahulu. Nggak boleh ada yang mendahului. Tuhan tuh adanya nggak boleh ada yang mendahului. Dan adanya bako kekal, nggak boleh ada kata berakhir bagi Tuhan. Ya, Tuhan juga mukhalafat hadisi beda dengan makhluknya. Nggak boleh ada kemiripan sedikit pun dengan makhluk, dengan segi apapun. Yang namanya Tuhan qiyam nafsi, berdiri sendiri, nggak butuh kepada yang lainnya. Tuhan, yang namanya Tuhan wahdaniyah. Ya, esa zatnya, sifatnya, esa afalnya. Itu Tuhan salbiyah. Nah, ada sifat ma'ani. Sifat itu sifat yang wajib ada pada Allah. Ya, sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar. Ya. Kalam. Nah, kemudian sifat ma'nawiyah. Ya, sifat yang bersifat hukum karena bersifat ma'ani. Yani sifat qadirun, muridun, alimun, hayyun, samin, basyirun, mutakalim. Nah, dalam taklim pada umum, orang umum tetap kita mengatakan ya qadirun, murid, alimun, hayyun, samin, basyirun, mutakalim sifat. Tetapi dalam makom taklim sebenarnya qadirun, muridun, alimun, hayyun, samin, basyirun merupakan hal haliyah. Maka kalau misalnya enggak menghitung sifat wujud itu sebagai hal, ya, sebagai sifat, ya bukan enggak menghitung sebagai sifat, sebagai hal juga, maka nanti sifat yang wajib bagi Allah cuma ada 12. Dimulai dari idam, baqa, mukhalafat hawadisi, qiyam nafsi, wadaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Qadirun, mud itu termasuk haliyah, enggak termasuk kategori sifat. Kalau wujud satu, kalau seandainya wujud enggak terhitung sifat, berarti dia itu misalnya halun sabitun, hal yang sabit, kelakuan yang tetap pada zat. Selama zat bersifat wujud. Kalau sifat wujud itu kategori ainul zat, ya zat itu sendiri, berarti dia bukan sifat. Ya. Nah, kalau menghitung itu wujud sebagai sifat, ya berarti wujud kategori sifat. Seandainya nggak terhitung sifat, berarti kurang satu tuh, sifat itu kurang. Wujud nggak kategorinya sifat. Baru itu dari kidam. Ya. Kidam, baqa, mukhalafat hadisi, qiyam nafsi, wadaniyat, qudrat, ya wadaniyat. Kemudian sifat ma'ani mah ya termasuk kategori sifat karena memang wajib ada. Dari qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama kalam 7. 5 tambah 7 12. Nah, qadirun, mun'alim, hayat kategorinya al-hal. Berarti sifat yang wajib bagi Allah itu sebenarnya 12 dalam makom ta'lim saja. Ya, kalau kita ngomong ke orang-orang mah, orang awam tetap 20, itunya sifat 20. Wujud tidak bako. Terus ya. Jadi biar tahu, karena kategori daripada sifat ma'ani ya
dan sifat ma'nawiyah ini adalah amrun i'tibariyun. Amrun i'tibariyun mah perkara yang hanya ada dalam ibarat saja, enggak dalam kenyataan. Sebab kalau misalnya sifat ma'ani wujud, ada, ya maujud dia. Yang namanya maujud sah dilihat. Sehingga seandainya Allah bukakan kepada kita hijab, maka kita akan bisa melihat sifat kudrat, iradat Allah. Bisa. Ya. Bahkan kalau zat Allah itu adalah wujud, maujud, ada, maka sah dilihat zat Allah pun. Ya, seandainya Allah bukan kepada kita hijab, maka kita akan bisa melihat. Kan? Kalau dikatakan nanti umat orang beriman yang masuk ke dalam surga akan bisa melihat Allah dari surga. Allah mah enggak ada di surga. Ya, kenapa? Karena Allah mah enggak bertempat. Nah, enggak bertempat. Ya, orang mukminnya yang melihat dalam surga, Allah mah di luar surga. Allah tidak pada Himalaya. Nah, jadi sifat yang wajib bagi Allah selanjutnya adalah sifat kaunuhu hayyan. Sifat kaunuhu hayyan ini ada Allah itu yang hidup. Ada satu sifat yang azali yang membedai dengan sifat hayyan. Hanya saja sifat kaunuhu hayyan ini nggak mulai jamak kepada sifat hayyan. Di mana Allah bersifat hayat, Allah hidup, ya maka Allah pun bersifat kaunuhu hayyan, Allah yang maha hidup. Yang maha hidup ada yang maha, maksudnya yang dalam sayangnya. Dan sifat kaunuhu hayyan merupakan amrun i'tibariyun, perkara yang hanya ada dalam ibarat saja, tidak dalam kenyataan, kecuali dalam dirinya saja. Dan lawanan sifat kaunuhu hayyan adalah kaunuhu mayyitan. Wa dalil ala dzalika dan hayat. Dalil yang menunjukkan Allah bersifat kaunuhu hayyan adalah dari sifat hayat. Hayat. Wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut. Ya, pasrahkan dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tidak pernah mati. Oke, kita pasrahkan diri kepada Tuhan yang maha hidup. Ya, segalanya. Tapi kita harus tahu cara pasrahnya. Jangan pasrah begitu aja, ya. Nanti diomelin Tuhan, lu kelakuan lu apa? Agak mikir sekali, hidup gua kasih otak, ya. Gua kasih akal, kasih apa? Ya, nggak mikir sekali. Kalau nyerah doang mah, jangan nyerah, gitu. Hidup mah. Berusaha sekalipun, ya semuanya Allah yang punya, ya. Tetapi Allah hanya pengen melihat sejauh mana kita berusaha. Ya, sebab kalau kita pikir semuanya Allah yang punya, kita bisa usaha begini untuk melakukan satu usaha juga dari Allah juga kan? Iya emang, iya. Tapi kita disuruh berusaha dan ikhtiar memilih apa yang kita inginkan. Ini beruntungnya kita itu ya umat baginda Rasul, sampai-sampai ya Rasulullah itu bernego dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, bernego dengan Allah Subhanahu wa taala demi umatnya. Kita ini udah luar biasa sebenarnya mah bagi umat Kanjeng Rasul itu kita luar biasa karena Rasul itu bernego untuk kita seandainya kita melakukan kata innasina au akhtana, ya. Jadi innasina au akhtana, ya istilahnya apa tuh awalnya teh? Rabbana la tu'akhidna in nasina. Tuh, au akhtana. Itu Allah itu negonya Rasulullah untuk kita umatnya.
Ya, ini ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa kami seandainya kami ini lupa dan seandainya kami salah. Tuh. Ya. Ya. Seandainya kami lupa kepadamu, seandainya kami salah, jangan kami disiksa. Nah, ini negonya Rasulullah ya untuk umatnya. Kalaupun umatnya itu banyak salah, banyak lupa, minta jangan disiksa. Disiksa. Wa'fu anna waghfir lana warhamna ya anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini kita mah udah banyak salah, banyak dosa, tapi wa'fu anna minta dimaafin, waghfir lana diampunin, warhamna setelah itu disayangi. Ini ya cinta baginda Rasul untuk umatnya. Ya, gitu. La tu'akhidna in nasina au akhtana. Bukan betapa beruntungnya kita umat baginda Muhammad SAW sampai di akhir zaman pun ya masih Allah itu berkenan untuk mempertemukan kita dengan baginda Rasul, entah dalam yaqadzatan wa amanan, dalam kondisi kita terjaga maupun kita tertidur, Rasulullah masih bisa dihadirkan kepada kita selaku umatnya. Cuma ya kitanya mau gimana dengan Rasulullah ya. Tentu yang seperti itu ya orang yang sudah sangat rindu kepada baginda Rasul ya. Nimbul rasa rindu itu yang susah ya. Timbulnya rasa rindu itu yang susah, karena rindu itu tentu dari awalnya cinta dulu ya. Kalau udah cinta baru ada kerinduan. Mana mungkin rasa rindu itu muncul tanpa ada rasa cinta sebelumnya. Jadi kesimpulannya, dalil yang menunjukkan bahwa Allah wajib bersifat kaunu hayyan ini adalah bahwa sifat kaunu hayyan ada Allah itu yang hidup, yang maha hidup. Ini nggak mulai jamak ya, tetap bagi ya menetapkan bagi berdiri sifat hayat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di mana wajib bagi Allah Subhanahu wa taala sifat ini, maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ada lawanan dari sifat kaunu hayyan. yakni kaunu mayyitan. Mustahil Allah itu yang mati, ya hidup. Dan kita tahu bahwa sifat hayat ini adalah sifat yang menyesuaikan adanya sifat-sifat yang lain pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia maha kuasa, dia maha berkehendak, dia maha mengetahui, maha melihat, ya maha mendengar, maha berbicara, tentu adanya semua sifat ini pada zat yang hayat, yang hidup. Kalau dia nggak hidup, nggak mungkin, ya nggak mungkin ada sifat. Ya sama, basar, ada kalam dan lain sebagainya. Nggak ada adanya sifat-sifat tadi semua karena Allah bersifat hayat, maha hidup. Maka sifat hayat ini dinamakan sifat yang mensohkan adanya sifat-sifat yang lain pada Allah Subhanahu wa taala. Dia memang nggak punya ta'aluk, ya udah, ya sifat hayat hidup. Nah, kalau kita tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha hidup, tentu yang maha hidup itu ya yang maha hidup, ya yang maha hidup itu nanti kita akan kenal. Kenali dia dengan yang hidup juga dan yang mati. Jasad ini adalah tunggul yang mati. Ketika ada ruh
baru tubuh ini hidup. Ruh itulah yang hayun, yang hidup, yang hayun sehayun-hayunnya, hidup sehidup-hidupnya. Nah, ketika yang hayun ini ya baru bisa bertemu dengan yang hayun, yang bersifat hayat. Ya, dikenal dia dengan diri yang hayun, diri yang hidup. Diri kita ini ada diri yang hayun, hayun-hayunnya. Ya. Insan sirri kita ini nanti yang bisa mengenal ya kepada dia yang bersifat hayat, yang maha hidup. Karena insan sirri kita ini ya berasal darinya, dan dia yang maha hidup. Lalu kita kadang-kadang ya kita ini nggak banyak mau tahu tentang diri kita sendiri. Ya. Diri kita ini ya diri yang sebenarnya diri ini banyak yang nggak mau nyari tahu. Gitu. Harusnya di akhir zaman seperti ini ya kita harus tahu diri kita. Ya wajib. Ya zaman bahkan ini hukumnya wajib. Ya wajib kita tahu. Jangan sampai ketika kita di dunia ini begitu nyata Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini nggak mengetahui, nggak kenal dengannya. Maka kalau ya kita buta di dunia terhadap Allah, maka nanti di akhirat itu kita akan buta. Ya, kita mesti kenal dengan sekenal-kenalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, karena boleh jadi diri kita ya diri batin kita itu udah nggak ada ngerasain apa-apa sebenarnya, Pak. Diri yang sebenarnya diri mah nggak ada bahasa sakit, nggak merasakan sakit, nggak merasakan sehat, nggak ada senang, nggak ada gembira. Ya bisa jadi itu terjadi ya karena diri batin itu, ruh itu telah berjumpa dengan yang menciptakannya, ya, yakni Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saking nikmatnya berjumpa dengan Tuhan, maka nggak ada rasa lain selain rasa nikmatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala doang. Sehingga rasa ya kalau kayak kita kan masih bisa rasa ada rasa senang, gembira, itu mah rasa masih dalam kategori ya makhluk ya. Tetapi ketika ya ruh kita itu sudah berjumpa dengan Tuhannya, maka kenikmatannya itu udah nggak ada lagi ya, nggak ada lagi dirasakan ya. Yang ada nikmat dia dengan Tuhannya, sehingga nikmat yang lain nggak dirasain. Nggak ada sedih gembira, udah nggak ada itu logikanya. Nggak ada sedih, nggak ada gembira, nggak ada manis, asam, udah nggak ada. Rasa diri kita yang itu, batin kita itu hanya nikmat dengan Allah, nikmat. Sehingga putus semua nikmat yang ada, hanya nikmat yang ada ketika berjumpa dengan Tuhan. Nah, nikmat perjumpaan kita tuh yang itu dengan Tuhan kita itu ya yang perlu kita gali. Ya supaya kita mendapatkan kenikmatan yang itu. Karena Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani saja ketika berjumpa dengan guru mursyidnya 17 kali beliau itu mandi junub. Kenikmatan bagaimana dengan berjumpa dengan Allah? Dengan Allahnya. Hanya kenikmatan yang paling nikmat adalah ketika diri kita itu berjumpa dengan Tuhan kita. Nah, perjumpaan itulah yang perlu kita cari. Bagaimana supaya kita ada perjumpaan diri kita. Perjumpaan itu perjumpaan yang luar biasa, yang dimana nggak bisa kita bayangkan. Jasad mah cuma kurungan, ya kurungan. Nah ya kalau doyong ya tinggalin. Ya kalau udah
rasa-rasa tua ompong ya tinggalin gitu, tinggalin ya. Semua jangan jangan nyarinya jangan yang ini mulu ya, jangan yang muluk-muluk ya, ya pengennya biar seperti mata seperti Mekah. Jangan gitu, jangan begitu mulu itu mah ya. Kelasnya masih kelas ini, kalau masih kita ibadah, kita zikir ke Allah, kayak sholat ke Mekah. Kelasnya masih kelas SD itu mah, SD. Oh kalau Allah mau udah ngapa-apa nggak bisa apa-apa udah. Gitu. Ya. Jangan yang kayak gitu, jangan pengen. Kalau kita udah bisa membuang semua rasa keinginan kita, baru kita bisa berjumpa dengan Tuhan kita. Kalau masih ada pengen ini pengen itu mas, ya susah kita ketemu Tuhan. Ya susah ketemu Tuhan kita, masih kebanyakan kemauannya. Kebanyakan kemauan itu karena ada nafsu. Ya kita nggak akan berjumpa dengan Tuhan kita ketika masih ada nafsu dalam diri kita. Buang semua nafsu, keangkuhan dalam diri, sifat ananiah kita ini harus dihilangkan, baru kita bisa berjumpa dengan Tuhan kita. Kalau masih ada sedikit dari kita itu keinginan, berarti ada nafsu, maka nggak akan pernah kita bisa berjumpa dengan Tuhan kita. Kalau sudah semua lepas, ya sifat keangkuhan kita nggak ada, baru yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita bisa berjumpa, karena nggak mungkin ya, nggak mungkin bisa berjumpa dengan zat yang maha ada ya ketika kita mengaku ada ya, sebab yang ada cuma dia. Ketika kita masih mengaku ada, maka nggak akan pernah berjumpa kepada dia yang maha ada ya. Hilangkan sifat keakuan dalam diri kita. Itu bukan siapa, nggak punya, kita nggak punya apa-apa. Nggak boleh kita mengakui sesuatu apapun, nggak ada ya, yang punya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kalau udah sifat seperti itu ada ya, kita bisa akan berjumpa dengan Tuhan kita. Berjumpa dalam kategori ya, kita akan menikmati rasa dekat dengan adanya, rasa ada dia. Kalau dekat dengan kita, dekat rasa adanya saja udah nggak bisa kita bayangkan kenikmatan itu. Bagaimana berjumpa dengan dia? Hanya kalau di kitab apa ya nama itu ya, ada keterangan bahwa dia memang apa ya, dia itu kan kata ganti, tapi kata ganti yang tidak tergantikan ya. Gimana ya, kalau misalnya dia itu orang ketiga, berarti kan kata ganti orang ketiga dia, tapi dia itu kata ganti yang tidak tergantikan, karena ada ya, ada selalu ya. Ya kalau kita menggantikan orang namanya Hasan karena nggak ada di hadapan kita, kita mengatakan dia. Si Hasan itu nggak ada di hadapan kita ngomong dia. Tetapi ya dianya itu menggantikan si Hasan, nama Hasan. Tetapi dia Allah itu tidak bisa menggantikan dianya, karena dianya itu adalah nyata adanya. Wa yajibu fi haqqi ta'ala qaunu sami'an basyiran wallahu a'lam.